Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang Allah pilih ya dengan menggunakan bahasa Arab. Tertera dalam surat Asy-Syu'ara ayat 195 bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas, yang menjelaskan. Bin itu jelas. Artinya tidak eh, menimbulkan salah tafsir. Sebagai contoh misalkan untuk mengungkapkan kata ganti dia, ya dia itu laki atau perempuan. Kalau kita kan dia ya dia, bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Tapi kalau bahasa Arab, kalau dia satu orang laki-laki, huwa. Kalau dia satu orang perempuan, dia. Kalau mereka banyak laki-laki, hum. Kalau hanya dua, huma. Ya, kalau mereka perempuan, huna dan seterusnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan berikutnya udah jelas itu. Ya, huwa, huma, hunna, hum dan seterusnya. Seperti kita tahu dalam kata ganti atau domair dalam bahasa Arab. Maka Allah firmankan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Allah juga katakan dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 7, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Begitulah kami wahyukan kepada Muhammad bacaan, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk memahami Al-Quran itu dengan bahasa Arab, atau memahami Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Terjemahan iya membantu, tapi nanti kita akan lihat contoh bagaimana penerjemahan tidak sepenuhnya bisa mewakili. Tapi setidaknya sebagian dapat kita serap dari terjemahan. Tapi kalau kita memahami bahasa Al-Quran, memahami bahasa Arab, maka kita akan mendapatkan pemaknaan yang lebih mendalam. Maka kita tertuntut untuk memahami Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Karena Allah berfirman dalam surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Nah, untuk apa? La'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu berupa bacaan yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kalian mengerti. Ta'qilun itu dari kata akal. Akila yakilu itu artinya mengerti. Menalar. Ya, punya akal. Ya, ta'qilun. Akila yakilu itu artinya menalar. Memahami dengan akal pikiran kita. Allah ulang dengan redaksi yang mirip sekali, yaitu tadi dalam surat Yusuf, dan Allah ulang la'alakum ta'qilun dalam surat Az-Zukhruf ayat 3, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Qur'an itu bacaan dalam bahasa Arab agar kalian mengerti. Ya. Jadi bedanya ja'alnahu dan anzalnahu. Anzalna kami turunkan, ja'alna kami jadikan. Jadi Al-Qur'an itu Allah eh, pilih ya dalam bahasa Arab, Allah jadikan di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah turunkan ke bumi yang kita pijak ini. Nah, oleh karena itu para ulama memberikan penjelasan tentang hukum belajar bahasa Al-Quran dalam ini bahasa Arab. Saya memilih istilah bahasa Al-Quran karena banyak orang Arab itu bahasa Arabnya bukan bahasa Arab Fusha, bukan bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran dan yang dipakai dalam hadis, sudah bahasa pasaran, di mana bahasa Arab pasaran ini tidak sepenuhnya bisa dipakai untuk memahami Al-Quran. Jadi ngomongnya Arab, ya, tapi saya pun tidak begitu paham ketika berbicara dengan orang Arab yang menggunakan bahasa Amiyah. Ya, masing-masing punya bahasa sendiri. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab Fusha istilahnya, maka orang Maroko sampai orang Merauke, orang kita ini insya Allah saling bisa memahami. Kata Imam Mawardi, seorang ulama besar, eh, ini ada yang terhilangkan. Imam Mawardi, Abu wa ma'rifatu lisanil Arabi fardun ala kulli muslimin min mustahidin wa ghairihi. Memahami atau mempelajari bahasa Arab itu merupakan fardu,
suatu keharusan ala kulli muslimin atas setiap muslim min mustahidin wa ghairihi, baik mustahid maksudnya ini ya sebelum mustahid ya paling enggak ustadz ustadzah atau kiai ajengan ya maupun yang lainnya ya. Jadi orang kalau orang yang menjadi ulama ya pastilah dia harus paham bahasa Arab. Tapi kalau ustadz yang ya seperti yang berbicara ini mungkin tidak begitu dalam. Wa ma'rifatu lisanil Arabi fardun ala kulli muslimin min mustahidin wa ghairihi. Memahami atau mempelajari bahasa Arab merupakan fardu atas setiap muslim, baik bagi mustahid maupun selain mustahid. Bahkan Imam Mujahid, ini imam besar yang wafat tahun 104 Hijriah ya, seorang mufassir juga ya. Nanti kalau kita baca tafsir nanti sering kata-kata apa penafsiran yang dikutip dari Imam Mujahid. Qala al-Imam Mujahid. Berkenaan dengan bahasa Arab ini beliau mengatakan la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhiri ayatakallama fi kitabillahi illam yakun aliman bil ghatil Arab. Tidak boleh, tidak halal kalau bahasa harfiahnya la yahillu, tidak halal, tidak boleh li ahadin bagi seorang pun yu'minu billahi wal yaumil akhiri, di mana dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ayatakallama fi kitabillah, untuk berbicara, menjelaskan, mengurai kitab Al-Quran illam yakun aliman bilughatil Arab, kalau dia tidak mengerti atau tidak paham bahasa Arab, tidak paham bahasa Al-Quran sampai begitu. Nah, ini khawatir nanti menimbulkan kesalahan ya. Maka alhamdulillah kalau di kita sudah ada juga tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan, setidaknya itu membantu kita. Ada terjemah tafsir Ibnu Katsir, Mukhtasarnya, bahkan tafsir Tobari pun sudah diterjemahkan, dan tafsir-tafsir yang lain. Wahbah Zuhaili Al-Munir juga sudah ada terjemahannya. Pak Quraish Shihab juga ada tafsir Al-Misbah, Buya Hamka juga ada tafsir apa Al-Azhar dan seterusnya. Itu tentu sangat kita butuhkan. Nah, apa pentingnya kita belajar bahasa Al-Quran atau bahasa Arab Fusha? Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau mengatakan wa innama ya'rifu fadlal Qur'ani man 'arafa kalamal Arabi. Orang yang mengetahui keutamaan Al-Quran itu, orang itu dapat mengetahui keutamaan Al-Quran kalau dia mengetahui kalamnya orang Arab. Yang mengerti keutamaan Al-Quran adalah orang yang mengerti bahasa Arab, yang mengerti bahasa Al-Quran. Bahkan kalau kita ingat, Umar bin Khattab itu memerintahkan para sahabat, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Ini Umar orang Arab, di hadapan orang-orang Arab, tapi belum mengatakan kalian harus mendalami bahasa Arab, mempelajari. Karena orang Arab disuruh belajar bahasa Arab, berarti kan mendalami. Kalau Arab komunikasi sehari-hari kan mereka bisa. Maka Umar mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Dalamilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Itu kata-kata Umar.